Coba di sini nih, otak kecil kita. Terus dikatakan Anies bukan orang Jawa. Anies bahkan bukan orang Indonesia. Katanya ini negara untuk semuanya. Bukan negara segelintir orang saja. Bukan hanya negara orang Jawa saja. Gak ada yang berteriak bagaimana menyelesaikan kemiskinan Indonesia. Jangan tunggu endorse presiden pemberani, bla bla bla. Janganlah, itu preketek lah itu. Aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa? Yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Saya agak sedikit shock pagi ini. Kenapa? Agak provokatif bagi saya. Dan politik identitas tidak apa-apa, politisasi identitas berbahaya. Please, ajarkan saya bagaimana memisahkan dua hal itu. Ya, ajarkan saya bagaimana memisahkan. You sepakat dengan politik identitas, tapi menolak politisasi identitas. Kumaha atuh? Ya, ini sesat pikir yang paling fundamental. Sesat pikir yang paling fundamental. Bagaimana caranya memisahkan? Sepakat dengan politik identitas, tapi menolak politisasi identitas. Politik adalah perlagaan simbolik. Massa, kesadaran massa. Saya tuh diajarkan ketika demo itu, kenapa harus bawa bendera paling besar-besar, kenapa jargon yang harus paling kencang, karena kesadaran publik adalah sebuah kesadaran yang impresif. Itu kesadaran yang sifatnya simbolik. Kenapa kita harus masih berbicara pada konteks politik identitas? Nggak ada yang tabu, nggak ada yang saru. Bahkan ini kan UMJ ini kan. Kita ingat bagaimana sidang BUPU PKI ketika Ki Bagus, apa proposalnya? Biar teman-teman nggak jas merah ini, nggak amnesia ini. Apa proposalnya Ki Bagus? Saya pengen ini negara berbasiskan Islam. Karena Islam yang paling besar. Tapi itu sebuah proses dialektika yang kita terima. Terus bagaimana memisahkan politik identitas itu dengan menolak politisasi identitas? Saya ini nih, kalau begitu kalian, ini contoh paling konkret yang bicara ini. Saya ini ibu Minang, bapak Batak, mbah saya Jawa. Ya. Coba lihat nanti PDI Perjuangan di Dapil DKI ini 7-7-nya Batak dan Kristen. Gimana mau menolak itu? Ya, nggak boleh naif, nggak boleh sesat berpikir. Jadi kesatuan antara kognitif, cangkem dengan tindakan itu harus utuh, Pak. Jangan dicerai-beraikan. Jadi kalau Nasdem partai catch all, dia nggak penting itu. Cuma di dalam kontestasi politik, siapa tadi Bung yang presentasi di sini, jangan gegabah, Bung. Ini dunia ilmiah. Justru di sini kita ingin mendudukkan secara proporsional, secara objektif dan secara radikal. Tidak provokatif, tidak. Coba lihat, kenapa namanya Universitas Muhammadiyah terus bicara tentang Sang Surya? Bagaimana memisahkannya? Nggak usah bicara partai yang Anda katakan tadi harusnya berlaga tentang kebijakan. Coba lihat UMJ ini aja sendiri. Siapa yang mereka sasar? Ya kalangan Muhammadiyah sebagai mahasiswanya. Bagaimana mereka tidak menonjolkan simbol-simbol kemuhammadiyahannya? Nah, dalam kontestasi, Anda akan komunikasi politik. Ada 3 hal, ada narasi, ada mitos, ada gosip. Teman-teman lihat, ada film Hercules terbaru itu. Ternyata Hercules bukan anak dewa Zeus dan dewa Hera.
Tetapi dia seorang mercenary. Tahu mercenary teman-teman? Tentara bayaran. Kehebatan dia hanya didendangkan oleh para propagandisnya. Dia bisa mematahkan gigi harimau, dia bisa mengalahkan naga, bla bla bla, itu cuma narasi. Sekarang, apa yang ada di otak kecil kita dan kemudian direproduksi oleh para elit yang bermental sangat inlander itu. Yang bisa jadi presiden itu katanya hanya orang Jawa. Hah? Coba di sini nih, otak kecil kita. Terus dikatakan Anies bukan orang Jawa. Anies bahkan bukan orang Indonesia. Katanya ini negara untuk semuanya. Bukan negara segelintir orang saja. Bukan hanya negara orang Jawa saja. Pak, Bu, politik identitas itu fenomena gunung es. Saya punya sahabat karib namanya Budiman Sujatmiko. Itu kurang intelektual apa? Lihat spanduknya. Uang Majenang pilih uang Majenang. Ya, itu sahabat karib saya, Pak. Kawan seperjuangan saya. Terus mau naif seperti apa kita? Mau kurang jujur seperti apa kita tentang realitas ini? Jadi jangan pernah mengutuk gelap. Jangan hanya melihat hal-hal yang artifisial. Jangan. Lihatlah itu secara holistik. Kenapa politik identitas ini terjadi? Kenapa politisasi identitas terjadi? Anda tahu disertasi Burhanuddin Muhtadi itu? Banalitas politik uang. Banalitas politik uang tidak ada yang mengalahkan. Orang sehebat apa, orang memiliki integritas seperti apa, orang secemerlang apapun, lewat dengan nomor piro wani piro, Pak. Jadi, Profesor Wiwi, cuma ada dua kanalitas kutub ideologi hari ini. Apa itu? Yang pertama ideologi quantitative approach, yang kedua qualitative approach. Apa itu quantitative approach? Semua counting by number. Nomor piro wani piro. Banalitas politik uang itu hari ini nggak ada tuh para peneliti menyelesaikannya seperti apa. Terus kita mau loncat ini barang. Kita lupa materi dasar, problem pokoknya. Premis utamanya. Wani piro nomor piro itu. Siapa yang menyelesaikan ini, Pak? Jangan loncat dulu deh, jangan. Politik identitas adalah reaksi, respon terhadap banalitas politik uang. Jadi kita harus lihat asbabun nuzulnya itu. Jangan main tabrak-tabrak saja, jangan bos. Jadi teman-teman semua berpikir secara radikal penting. Apalagi kita hidup di tengah serbuan yang dinamakan dengan IoT dan neuroscience. Yang paling penting adalah impresi. Jadi kalau impresi, otak kortel kita, otak reptil kita hanya dieksploitir oleh 5 second yang pertama. Gua Batak, lu Jawa. Gua Minang, lu Bugis. Gua Islam, lu non-Islam. Tapi bukan itu problem pokoknya, Pak. Bukan. Itu hanya faktor bagaimana impresi itu dikelola dalam proses berkampanye. Siapa yang nggak memerhatikan itu? Justru saya ingin mengajak kawan-kawan, problem fundamental kita tidak ada sekarang orang bicara tentang kemiskinan. Survei-survei yang beredar sekarang itu, 78% apapun jenis surveinya, Bu, Siti Zuhro, teman-teman semua, 78% problem kemiskinan di Republik ini. Gak ada yang berteriak bagaimana menyelesaikan kemiskinan Indonesia. Gak ada, Pak. Anda harusnya hadirkan Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, bicara tentang problem kemiskinan bagaimana, lapangan kerja bagaimana, harga-harga bagaimana. Jangan tunggu endorse-endorse presiden pemberani, bla bla bla, janganlah itu preketek lah itu. Jangan. Kita bicara problem pokok kita. Kemiskinan, Pak, lapangan kerja, indeks rasio Gini. Bagaimana? Ini nggak ada yang bicara ini. Seolah-olah semua menunggu endorsement presiden, seolah-olah semuanya masalahnya hanya identitas. Ini Jawa non Jawa. Wah, hajab kita masa sekelas S1, S2, S3 masih berbicara pada konteks ranah itu.
Masa kampus masih berbicara pada politik impresi seperti itu? Tambah decline kita. Saya sebagai orang yang waras mau ngajak kakak-kakak semua, teman-teman semua, 3 problem besar ini tidak pernah hadir. Harusnya kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. 1, perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa? Yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat, bukan presiden partikelir, bukan. Kita berdiri di atas sebuah kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Itu yang dikutip oleh Soekarno. Jangan sesat pikir, jangan. Tambah rusak, tambah segmented republik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini. Jadi sebagai penutup saya ingin katakan, Bu Wiwi, persatuan siapa sih yang menolaknya? Tapi ingat, apa kritik Hatta kepada Soekarno? Kita bukan berdiri atas dasar persatuan nasional. Bukan dijejerkan sebagai partai terus jadi pengekor ditusuk dari pantatnya. Tidak, Pak. Persatuan itu hadir sebagai sebagai sebuah bentuk common project dan common consciousness. Jangan pernah menggugat bahwasanya kita sama-sama anak bangsa dan ada yang lebih nasionalis dan ada yang lebih tidak nasionalis. Tidak, itu tipuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.